Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwani fillah. Setiap istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan Maria Al-Qibtiyah. Meski ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang sosok Maria Al-Qibtiyah ini, tetapi ada menariknya kita bahas sosok yang satu ini. Karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan tontonan ini agar informasi ini sampai kepada saudara-saudara seiman kita lainnya dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jazakumullahu khairan jaza. Salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali tak banyak yang mendengar namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Di Eropa disebut dengan Maria de Copt atau Maria yang cantik, molek, dan lemah lembut. Dalam catatan sejarah, ia dilahirkan di desa Hifin, dekat kota Ansina, di sebelah timur Sungai Nil. Ia berasal dari suku Kipti Mesir dan beragama Kristen Ortodok. Ayahnya bernama Sam'un, asli suku Kipti, dan ibunya berdarah Romawi juga beragama Nasrani. Saat dirinya memasuki usia remaja, ia diambil oleh Makaukis sebagai dayang. Persis ketika itu sudah santer terdengar di kalangan masyarakat Mesir akan berita seorang Rasulullah yang diutus di Jazirah Arab. Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Bal'ah untuk menyampaikan surat kepada Maukakis. Isi surat tersebut tak lain adalah ajakan kepada Maukakis untuk memeluk Islam. Namun sayangnya Maukakis tidak menerima ajakan Rasulullah ini karena masyarakat Kipti Mesir sangat kuat berpegang pada agama leluhur mereka. Sebagai wujud hormat Maukakis kepada Rasulullah SAW, ia memberikan dua orang perempuan budaknya kepada Rasulullah, yakni Maria dan Sirin disertai pembantunya. Alhasil Rasulullah SAW menikahi Maria Al-Qibtiyah setelah ia memeluk Islam, sedangkan Sirin dinikahi oleh Hasan bin Sabit. Ada beberapa catatan bahwa Nabi Muhammad SAW memerdekakan Maria Al-Qibtiyah dan kemudian menikahinya. Nabi Muhammad SAW tinggal di dalam rumah yang dibangun dengan bata bermaterialkan lumpur dekat Masjid Madinah. Setiap istrinya memiliki ruangan tersendiri dalam rumah bata tersebut dan dibangun dalam bentuk barisan. Sementara itu Maria Al-Qibtiyah ditempatkan pada sebuah rumah di tepi Madinah. Dalam catatan Ibnu Hisam dan Sirah Ibnu Ishaq, Maria Al-Qibtiyah tidak disebutkan sebagai kategori istri Rasulullah. Tetapi kesepakatan ulama menyebutkan Maria Al-Qibtiyah sebagai istri sah Rasulullah SAW dan diberi gelar dengan Ummul Mukminin juga. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir putra Rasulullah yang bernama Ibrahim bin Muhammad, namun meninggal ketika masih dalam masa pertumbuhan. Dalam prakteknya Rasulullah memang memberikan perhatian khusus kepada Maria Al-Qibtiyah, dan ini membuat istri Rasulullah yang lain cemburu. Atas dasar ini turun surat At-Tahrim dengan subjeknya adalah Maria Al-Qibtiyah dan Hafsah istri Rasulullah, di mana surat itu bermakna, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Selain itu, kecantikan, berkulit putih, berpengetahuan luas, berambut ikal membuat Maria Al-Qibtiyah memiliki kelebihan tersendiri. Ini membuat istri Rasulullah SAW cemburu ketika kehadiran wanita Mesir ini, sehingga Rasulullah harus menitipkan Maria Al-Qibtiyah di rumah Harisa bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Ini pula yang membuat Hafsah dan Aisyah bersekongkol karena cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah, sehingga turun ayat yang artinya sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, yakni pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan oleh Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagiannya lain kepada Hafsah.
Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. "Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansari, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami." Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Isa berkata, "Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun." Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malam ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih Nabi bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah Ta'ala." Kematian Ibrahim bertepatan dengan gerhana matahari. Orang-orang lalu menghubungkan kematiannya dengan gerhana. Namun Rasulullah meluruskan, gerhana bulan dan matahari tidak terjadi karena kematian dan hidupnya seseorang, sabda Nabi. Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian menguburkannya di Baqi. Allahu a'lamu bissawab.